Halo guys, kali ini aku bakal bahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang manusia serigala yang mendapat kebahagiaan dan cintanya dari sebuah keluarga kecil di tepi desa. Film ini berjudul Our Love Boy, dirilis pada tahun 2012 dengan rating IMDb 7,2. O to the young to the dong to the good to the rummy. Ha! Pada suatu hari, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Sunja, Suni, beserta sang ibu baru saja pindah ke sebuah rumah kecil di tepi desa. Hong Bin merupakan anak dari rekan kerja ayahnya Suni. Ia mengambil paksa perusahaan dan meraup untung setelah kematian ayah Suni. Meski terlihat tegar, Suni mengidap penyakit paru-paru dan hal itu membuatnya berhenti dari sekolah. Malam itu, ketika usai menulis puisi, Suni yang hendak tidur dikejutkan oleh suara bising dari kabin rumah. Ia lalu mencoba membangunkan Sunja, namun diabaikan. Suni enggan membangunkan ibu, karena seharian itu ibu telah sangat lelah mengurus kepindahan mereka. Ia lalu memutuskan ke kabin sendiri dan memeriksanya dengan berani. Dengan samar-samar, ia melihat sosok di dalam gelap yang mengerang lalu menyerang. Para tetangga mengingatkan untuk lebih hati-hati karena semalam mungkin saja adalah ulah serigala liar yang sedang berkeliaran. Suni terkejut oleh sosok yang mengintai dari balik kayu. Ia memberitahu sang ibu dan mereka pun mulai waspada. Ibu mencoba membujuk sosok itu keluar dan ternyata itu adalah seorang manusia yang sangat berantakan dan bau, juga bertingkah layaknya hewan. Polisi mengatakan bahwa ia hanyalah seorang pengemis atau anak buangan yang hidup melata di jalanan. Karena sejak perang di Korea usai, ada sekitar 60.000 anak yang ditelantarkan. Kemudian ibu membawanya ke kantor daerah dan mendaftarkan namanya sebagai Chulso. Meski ibu menampungnya di rumah untuk sementara, hingga ada panti asuhan yang mau menerimanya, Sunja dan Suni ternyata tidak menyukai hal itu. Mereka kesal karena Chulso bersifat layaknya anjing, dan itu membuat mereka sangat muak. Suatu ketika, Suni yang hendak mengambil barangnya, kesulitan karena barang itu ditumpuk oleh kardus berat. Chulso mencoba membantu, namun Suni salah paham dan menganggap Chulso akan menodainya. Hong Bin kemudian datang, lalu mengganggu Suni. Ia memaksa Suni untuk menjadi kekasihnya, dan itu membuat Suni sangat marah. Hong Bin kemudian menggenggam erat tangan Suni hingga membuatnya terluka. Chulso kemudian menghadang Hong Bin, lalu mengarang layaknya hewan. Hong Bin kemudian pergi karena takut melihat Chulso seperti akan memangsanya. Dengan insting hewannya, Chulso menganggap Suni dan keluarganya sebagai majikannya, dan ia tak terima jika tuannya disakiti. Malam harinya, Suni yang sudah diselamatkan mulai merasa tertarik pada Chulso. Ia pun membaca sebuah buku di malam itu guna menaklukkan Chulso. Hari-hari berlalu, Sunja ternyata telah dekat dengan Chulso. Ia mengajaknya bermain keluar rumah bersama teman-temannya. Di tengah asiknya bermain, Suni datang lalu menerapkan jurus penjinakan yang dibacanya. Ia mengajari Chulso cara makan agar tidak mengacaukan meja makan lagi. Siang harinya, ketika makan bersama, Suni menyombongkan keberhasilannya. Hari-hari berlanjut, Suni mulai menghabiskan banyak waktu bersama Chulso. Ia mengajarkan banyak hal padanya. Hal itu membuat Chulso merasa sangat nyaman di dekat Suni, dan ia menganggapnya sebagai majikan utama. Suatu ketika, bertepatan di pasar kota, ibu hendak membelikan Chulso baju baru, tapi Chulso malah menghilang dan mematung di depan penjual roti. Tiba-tiba saja,
Besi beton di jembatan jatuh, dan Chulso dengan sigap melindungi Suni dan Sunja. Mereka dibingungkan oleh Chulso yang baik-baik saja. Namun kejadian itu menjadi bukti bahwa Chulso mencintai mereka dan menganggap mereka sebagai keluarga. Setelah kejadian itu, Chulso selalu bermain dengan Sunja dan selalu mengikuti Suni kemanapun. Chulso juga mendapat hadiah dari Bim Bim berupa bibit pohon kacang kecil. Kemudian, mereka bermain di kandang kambing Tuan Jong sampai mereka dimarahi. Lalu mereka menghabiskan waktu itu dengan gembira hingga senja datang, mengukir kenangan bahagia. Malam harinya, Hongbin yang mabuk dengan seorang wanita menabrak kandang kambing Tuan Jong. Hal itu membuat satu kambing mati dan yang lainnya berhamburan lari. Chulso yang melihat itu kemudian memeluk kambing yang mati dan memberikannya pada Tuan Jong yang baru saja keluar. Keesokan harinya, Suni mengajarkan Chulso berbicara. Hal itu justru membuatnya tersipu karena Chulso menatapnya dengan tulus. Chulso penasaran dengan benda yang dilihatnya hingga Suni memainkan gitar itu. Chulso yang sangat tersentuh dengan alunan dan keindahan di depannya mulai menumbuhkan hati sebagai manusia seutuhnya, hingga perasaan yang sebelumnya adalah antara ia dan majikannya beralih menjadi suka dan cinta. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain dan bercanda penuh tawa. Mereka saling menghiasi wajah hingga kedatangan ibu dan tetangga membuat Suni sangat malu. Hari-hari berlanjut dengan Chulso yang tumbuh dengan perasaannya. Meski ia tak mengenal perasaan itu, tapi ia hanya ingin di dekat Suni dan selalu bersamanya. Begitupun Suni, ia merasa bahwa kehadiran Chulso sangat berarti dan membuatnya bahagia. Suatu ketika, Hongbin yang masih mabuk masuk ke dalam rumah Suni, tapi Suni menyadarinya dan mengajaknya berbicara di luar. Hongbin kembali memaksa Suni untuk bersamanya, tapi Suni menolak hingga membuat Hongbin marah lalu melemparnya. Chulso yang sedang sembunyi tak mampu menahan amarah melihat Suni terluka hingga ia kehilangan kendali dan berubah menjadi serigala. Meski Hongbin membawa berandalan bersamanya, Chulso mengajar mereka semua dengan mudah. Ia kemudian menghajar Hongbin hingga terkapar dan hendak menghabisinya. Polisi datang untuk menangani masalah itu, dan Hongbin mengungkit masalah rumah dan biaya hidup keluarga Suni. Akan tetapi Suni balik menghina karena Hongbin hanya pencuri yang mengambil aset perusahaan setelah ayahnya mati. Suni mengatakan bahwa semuanya sebenarnya adalah hak ayahnya, dan Hongbin hanya pencuri tak berperasaan yang lebih rendah dari sampah. Hal itu membuat Hongbin marah dan ia mengamuk sejadi-jadinya. Masalah berakhir di kantor polisi dan Hongbin yang berada dalam kondisi berkuasa namun bersalah tak bisa melakukan apa-apa. Keesokannya, Hongbin memaksa keluarga itu untuk mengurung Chulso di kabin dan ia melarangnya untuk keluar. Hongbin mendapat sebuah surat di sana dan terungkaplah bahwa sebenarnya Chulso adalah suatu makhluk eksperimen yang dulu dikembangkan Profesor Jongdo di rumah itu. Profesor Jongdo meninggal karena serangan jantung dan eksperimennya menghilang tanpa jejak. Hongbin mendatangi Profesor Kang yang merupakan teman dari Profesor Jongdo dan ia meminta penjelasan atas semuanya. Suni memasuki kabin dan Chulso memperlihatkan karyanya pada Suni. Ia menggambar Suni, juga meminta Suni memainkan gitarnya lagi. Melihat Chulso yang tak tahu dengan gitarnya yang telah dihancurkan Hongbin, Suni hanya bisa mengalihkan pembicaraan. Suni membawa sebuah buku dongeng pemberian ayah yang belum ia baca. Ia membuat janji dengan Chulso bahwa ia tak akan membaca buku itu dan suatu saat kelak, ketika Chulso telah bisa membaca dan berbicara, ia harus membacakannya untuk Suni. Dan setelah itu, ia akan mengelus Chulso sebanyak apapun yang ia mau. Suni kemudian membawa Chulso keluar,
Lalu ia bertanya di mana dan bagaimanakah Chulso dahulu, di mana ia hidup, dan kenapa ia tak belajar bicara. Ia mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus Chulso pelajari darinya. Dan pada saat itu, Suni mengajaknya untuk terus tinggal bersama. Mereka kemudian berlomba lari menuju kumpulan batu, dan dalam kejar-kejaran bahagia itu, penyakit paru-paru Suni kambuh dan ia pingsan kala itu. Chulso sangat cemas dan langsung menggendongnya mencari ibu dan para tetangga. Tapi sayang, semua orang dewasa sedang tidak di rumah kala itu. Hal itu membuat Chulso kehilangan tempat meminta tolong, hingga insting kehewanannya muncul dan Chulso melarikan Suni ke dalam hutan. Malam harinya, ibu bersama warga juga kepolisian melakukan pencarian, dan mereka menemukan Chulso bersama Suni di tengah hutan. Profesor Kang bersama dengan kolonel menyampaikan semua kebenarannya pada ibu. Akan tetapi ibu tak bisa meresapi semua hal di luar logika itu, dan hanya bisa mengatakan bahwa Chulso adalah anak yang baik, meski ia tak bisa berbicara. Kolonel menyampaikan bahwa ia akan mengamati dalam beberapa hari, dan jika Chulso memperlihatkan keganasan, maka ia harus dibunuh. Hong Bin yang mendengar itu tersenyum karena ia sangat membenci Chulso. Setelah mengamati beberapa hari, Chulso tak memperlihatkan kejanggalan, dan hal itu membuat kolonel berubah pikiran, dan ia hanya menganggapnya sebagai anak kecil yang kehilangan orang tua seusai perang. Hong Bin kemudian marah karena sekali lagi ia tak berhasil menyingkirkan Chulso. Suni yang baru saja kembali dari rumah sakit ternyata mengalami perkembangan. Ia justru makin sehat sejak terakhir kali diperiksa. Ia lalu mendatangi Chulso yang telah dirantai, lalu memeluknya. Profesor K yang melihat itu kemudian menyimpulkan, meskipun Chulso tak bisa bersosialisasi dan dibesarkan bersama binatang, namun ia bisa belajar, dan ia bisa berubah menjadi lebih baik. Hong Bin yang tak terima tiba-tiba langsung menfitnah Chulso. Ia mengatakan bahwa Chulso telah memakan kambing Tuan Jong, dan hal itu membuat semuanya kembali waspada. Perempuan yang dahulu mabuk bersama Hong Bin diinterogasi, dan ia dipaksa Hong Bin untuk berbohong. Akan tetapi, Tuan Jong mengatakan bahwa ia memang melihat Chulso malam itu, tapi itu bukanlah ulah binatang buas, dan tak ada tanda-tanda Chulso memangsanya kala itu. Hong Bin akhirnya kehilangan semua harapannya untuk menyingkirkan Chulso, dan ia melampiaskannya pada Suni. Malam itu, Hong Bin yang dipenuhi amarah akhirnya tak mampu menahan diri hingga ia menjalankan aksi bejatnya. Ia mematikan listrik dan masuk ke dalam kabin setelah melumpuhkan orang bawahan kolonel. Kemudian ia memperdaya Chulso untuk membuat kerusuhan di desa. Hong Bin mengatakan bahwa gitar Suni diambil tetangga, dan hal itu membuat Suni tak bisa bernyanyi lagi, sehingga kesehatan Suni memburuk dan bisa saja membunuhnya. Hong Bin juga mengatakan bahwa Suni membenci Chulso, dan Chulso harus mengambil gitar itu untuk membuat Suni tak lagi membencinya. Setelah lampu hidup, semua orang terkejut dengan Chulso yang telah hilang. Lalu Hong Bin datang dan mengatakan bahwa Chulso mengamuk di rumah tetangga. Profesor Kang curiga pada Hong Bin, tapi mau bagaimanapun, mereka harus segera memeriksa kondisi para tetangga. Chulso masuk ke dalam rumah tetangganya di tengah malam itu, dan ia tak mempedulikan apapun selain mencari gitar. Para tetangga ketakutan dan mencoba menghentikannya, namun hal itu justru membuatnya terpental keluar. Di sana, kolonel telah berkumpul dengan senjata api. Lalu Suni mencoba mendatangi Chulso dan menanyakan yang terjadi. Chulso lalu menunjukkan gambar gitarnya, dan ia sedang mencari itu untuk diberikan lagi kepada Suni. Dengan sangat tersentuh, Suni mengatakan bahwa itu tak ada di sana, dan ia mencoba meraih Chulso untuk kembali. Hong Bin yang semakin tak bisa menahan diri, kemudian mengambil alih pistol, dan ia mengarahkannya pada Suni dan Chulso. Hong Bin menembak pistolnya di depan Suni, dan itu hampir membunuhnya. Suni yang berhasil menghindar, kemudian ia dihantam Hong Bin sejadi-jadinya. Hal itu membuat Chulso sangat marah, dan ia kemudian berubah lalu memangsa Hong Bin hingga mati tak berdaya. Dan malam itu, kolonel mengeluarkan perintah untuk membunuh Chulso.
Di dalam hutan, Suni mengobati luka Chulso, kemudian tertidur dalam pelukannya. Pagi harinya, tim pencarian telah dekat, dan Suni menyuruh Chulso untuk pergi. Chulso yang tak mengerti dengan situasi, hanya mengikuti instingnya untuk di dekat Suni. Karena bersama Suni lah, ia merasa nyaman dan bahagia. Suni sangat kesal dengan tingkah Chulso, karena sejatinya ia sangat takut Chulso dibunuh. Akhirnya, Suni menampar Chulso yang meminta belayannya dan mengatakan dengan sepenuh hatinya yang terluka bahwa ia membenci Chulso. Kala itu, untuk pertama kalinya selama hidup di sisi Suni, Chulso berbicara dengan jelas dan tulus. Suni semakin terluka karena orang yang telah ia minta untuk terus bersamanya harus ia lepaskan untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicintainya itu. Hingga akhirnya, Chulso mengikuti perintah Suni untuk tidak mengikutinya, dan ia tak pernah terlihat sejak saat itu. Kenangan Suni dan keluarga di desa itu akhirnya usai. Mereka memutuskan untuk pindah dan memulai hidup baru. Sebelum meninggalkan rumah, Suni meninggalkan sebuah surat di kabin Chulso, kemudian pergi dengan air mata. Saat ini, Suni telah tumbuh menjadi wanita tua. Ia kembali ke rumah itu bersama cucunya dan memutuskan bermalam di sana. Ia ingin mengenang semua yang pernah ia lalui di rumah itu. Hingga akhirnya, ia bermimpi bertemu kembali dengan Chulso. Di sana, Chulso mengembalikan surat yang dulu ditinggalkan Suni. Dan di surat itu, tertulis sebuah tulisan. Chulso juga memberikan gitar yang dulu dimainkan Suni untuknya dan meminta Suni untuk kembali mengelusnya. Suni menangis penuh haru karena setelah kejadian di masa lalu, ia menjalani hidup dengan baik. Ia membangun keluarga dan menikmati kehidupannya. Dan tanpa sadar, ia melupakan Chulso yang menunggunya bermusim-musim, bertahun-tahun dengan setia. Hal itu membuat Suni meminta maaf setulus-tulusnya, dan ia mengatakan kepada Chulso bahwa Chulso bisa berhenti untuk menunggu. Kemudian Chulso untuk kedua kalinya berbicara pada Suni. 많이 보고 싶었습니다. Film ditutup dengan Chulso yang membacakan sebuah buku dongeng yang dahulu menjadi janji mereka untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya dalam hidup.